Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefani Palino, ingin memaparkan tugas fisiologi sistem endokrin. Struktur kelenjar endokrin dibagi menjadi 4. Pertama, sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin. 2. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis sangat sederhana. 3. Kelompok ini terdiri dari deretan sel-sel lempengan atau gumpalan sel disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh kapiler. 4. Kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresinya disebut hormon. Fisiologi sistem endokrin 4. Struktur dasar hormon secara kimiawi. Derivat asam amino dikeluarkan oleh sel kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nervus medula suprarenal dan nephrohypophyse, contohnya epinervin dan norepinefrin. Peptide atau derivat peptide dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan alat pencernaan. Steroid dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari mesotelium, contoh hormon testes, ovarium, dan korteks suprarenal. Asam lemak merupakan biosintesis dari 2 contoh hormon prostaglandin. Klasifikasi hormon dibagi menjadi 4. Pertama, hormon perkembangan, hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. 2. Hormon metabolisme, proses homeostatis glukosa dalam tubuh diatur oleh bermacam-macam hormon, contohnya glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. 3. Hormon tropik dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengatur fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofise sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel dalam atau bisa disebut FSH pada ovarium, dan proses spermatogenesis (LH). 4. Hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Kalsitonin dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Sistem endokrin dibagi menjadi 2. Pertama, sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf, mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua, sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Struktur sistem endokrin dibagi menjadi 2. Pertama, kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh, seperti kulit, atau organ internal, seperti lapisan traktus intestinal. 2. Kelenjar endokrin termasuk hepar, pankreas atau kelenjar eksokrin dan endokrin, payudara, dan kelenjar lacrimalis untuk air mata. Sebaliknya, kelenjar endokrin melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah. Fungsi sistem endokrin: pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. 2. Menstimulasi urutan perkembangan. 3. Mengkoordinasi sistem reproduktif. 4. Memelihara lingkungan internal optimal. Klasifikasi sistem endokrin. Hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida dan katekolamin. Hormon yang larut dalam lemak termasuk steroid dan tiroin.
Karakteristik sistem endokrin. Sekresi diurnal adalah pola yang naik turun dalam periode 24 jam. Kortisol adalah contoh hormon diural. Kadar kortisol meningkat pada pagi hari dan turun pada malam hari. Pola sekresi hormonal pulsatif dan siklik naik turun sepanjang waktu tertentu, sepertinya bulanan. Estrogen adalah non-siklik dengan puncak dan lembahnya penyebabkan siklus menstruasi. Tipe sekresi hormonal yang ketiga adalah variabel dan tergantung pada kadar substratnya. Hormon paratiroid disekresi dalam berespon terhadap kadar kalsium serum. Karakteristik sistem endokrin. Hormon bekerja dalam sistem umpan balik yang memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Hormon mengontrol laju aktivitas seluler. Hormon tidak mengawali perubahan biokimia. Hormon hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai yang melakukan fungsi spesifik. Karakteristik sistem endokrin. Hormon mempunyai sistem dependen dan interdependen. Pelepasan hormon dari satu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar lainnya. Hormon secara konstan direkrut oleh hepar dan mekanisme lain dan diekspresi oleh ginjal. Peran hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Pertama, aktivitas endokrin dikontrol secara langsung dan tidak langsung oleh hipotalamus yang menghubungkan sistem persarafan dan sistem endokrin. 2. Dalam berespon terhadap input dari area lain dalam otak dan dari hormon dalam darah, neuron dalam hipotalamus mensekresi beberapa hormon releasing dan inhibiting. 3. Hipotalamus sebagai bagian saraf dari sistem endokrin mengontrol sintesa dan sekresi hormon-hormon. Hipofis anterior dikontrol oleh kerja hormonal, sedang bagian posterior dikontrol melalui kerja saraf. Hormon yang disekresi dari setiap kelenjar endokrin dan kerja dari masing-masing hormon. Setiap hormon yang mempengaruhi organ dan jaringan terletak jauh dari tempat kelenjar induknya. Misalnya oksitosin yang dilepaskan dari lobus posterior kelenjar hipofis menyebabkan kontraksi uterus. Hormon hipofis yang mengatur sekresi hormon dari kelenjar lain disebut hormon tropik. Kelenjar yang dipengaruhi oleh hormon disebut kelenjar target. Sistem umpan balik dibagi menjadi 2. Pertama, kadar hormon dalam darah juga dikontrol oleh umpan balik negatif, manakala kadar hormon telah mencukupi untuk menghasilkan efek yang dimaksudkan. Kenaikan kadar hormon lebih jauh dicegah oleh umpan balik negatif. 2. Peningkatan kadar hormon mempengaruhi perubahan awal yang memicu pelepasan hormon. P. Sekresi HCTH dari kelenjar pituitari anterior merangsang P. Pelepasan kortisol dari korteks adrenal, menyebabkan penurunan pelepasan HCTH lebih banyak. Sistem umpan balik. Kadar substansi dalam darah selain hormon juga memicu pelepasan hormon dan dikontrol melalui sistem umpan balik. Pelepasan insulin dari pulau Langerhans
dan pankreas didorong oleh kadar glukosa darah. Struktur hipotalamus dan hipofisis. Struktur dan fungsi hipofis. Hipofis menghasilkan hormon tropik dan non-tropik. Hormon tropik akan mengontrol sintesa dan sekresi hormon kelenjar sasaran, sedangkan hormon non-tropik akan bekerja langsung pada organ sasaran. Kemampuan hipofis dalam mempengaruhi atau mengontrol langsung aktivitas kelenjar endokrin lain menjadikan hipofis dijuluki Master of Gland. Aktivitas sel-sel target. Manakala hormon mencapai sel target, hormon akan mempengaruhi cara sel berfungsi dengan satu atau dua metode. Pertama, melalui penggunaan mediator intraseluler. Kedua, mengaktifkan gen-gen di dalam sel. Salah satu mediator intraseluler adalah cilik adenosin monophosphate atau CAMP yang berikatan dengan permukaan dalam dari membran sel. Aktivitas sel-sel target. Ketika hormon melekat pada sel kerja, sel akan mengalami sedikit perubahan. Misalnya, ketika hormon pankreatik glukagon berikatan dengan sel-sel hepar, kenaikan kadar AMP meningkatkan pemecahan glikogen menjadi glukosa. Jika hormon mengaktifkan sel dengan berinteraksi dengan gen akan mensintesa messenger RNA atau mRNA dan pada akhirnya protein, enzim, steroid. Substansi ini mempengaruhi reaksi dan proses seluler. Mekanisme kerja hormon. Pertama, sekresi endokrin. Sekresi endokrin mensekresi hormon. Hormon dialirkan ke darah. Ditangkap oleh reseptor pada sel sasaran. 2. Neurosekresi. Badan sel saraf mensekresi hormon melalui akson. Hormon dialihkan melalui aliran darah. Hormon ditangkap oleh reseptor pada sel sasaran. Neurotransmisi. Badan sel saraf mengeluarkan sinyal sehingga mempengaruhi sel sasaran melakukan sesuatu. Sistem kelenjar endokrin dalam tubuh. Pertama, kelenjar hipofisis. 2. Kelenjar pineal. 3. Kelenjar tiroid. 4. Kelenjar paratiroid. 5. Kelenjar timus. 6. Kelenjar adrenal. 7. Kelenjar pankreas. 8. Kelenjar gonad. Baiklah, sekian dari pemaparan saya tentang sistem endokrin. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.